Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Oke, seperti biasa di video kali ini saya ingin berbagi lagi tentang aplikasi KTA Kilat. Dimana di aplikasi KTA Kilat ini sudah keterlambatan sudah lebih dari 2 minggu, bahkan hampir 3 minggu teman-teman tidak dibayar. Oke, seperti biasa di sini saya tidak mengajarkan atau mengajak teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi tentang resiko telat bayar di pinjaman online, yaitu KTA Kilat. Ya, jadi banyak sekali teman-teman subscriber yang telat bayar di aplikasi KTA Kilat. Kalian tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Oke? Hutang wajib dibayar teman-teman, tapi kalau teman-teman tidak mampu jangan terlalu takut yang berlebihan seperti itu ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita bahas. Seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat lagi berbagi informasi seputar pinjaman online atau gagal bayar pinjol. Oke, di sini sudah saya buka teman-teman ya untuk aplikasi KTA Kilat. Teman-teman bisa lihat di bagian atas bayar 2.249.000 sekian-sekian. Keterlambatan 18 hari, artinya 2 minggu lebih, bahkan hampir 3 minggu. Untuk cicilan yang kedua jumlah 292.000 sekian-sekian. Keterlambatan 33 hari. Jadi beda-beda teman-teman ya. Kemudian yang ketiga 1 juta sekian-sekian, terlambat 31 hari. Kemudian yang keempat 500.000 24 hari keterlambatan. Total keseluruhan kalau kita bayar semua 9 juta. Ini sudah plus bunga. Oke, untuk resikonya, resiko telat bayar di aplikasi KTA Kilat seperti apa bang? Resiko yang pertama sudah pasti teman-teman akan dihubungi, diingatkan di telepon. Itu setiap hari kalau kalian masih belum bayar. Jadi setiap hari teman-teman itu akan dihubungi di WA, di telepon, di email. Nah kayak gitu teman-teman. Bahkan kalau teman-teman sudah lewat sekitar 2 hari, 3 hari, 4 hari kayak gitu, ada semacam teror teman-teman. Jadi teror ya, kalau teror itu ya ditakut-takuti sih teman-teman. Intinya agar kalian bayar seperti itu. Bahkan sebagian dari teman-teman yang sharing sama saya banyak yang telat bayar. Bang, saya sudah dapat WA kayak gini, bang saya sudah dapat chat kayak gini. Ini bener nggak data mau disebar, mau disalahgunakan atau dihubungi kontak-kontak? Itu nggak bakalan teman-teman. Itu hanya nakut-nakuti aja. Sebenarnya kalau kalian disebar ya kan memang malu sih. Makanya dari pihak penagih meneror kalian dengan cara sebar data, menghubungi kontak-kontak yang ada di HP. Nah kalau pastinya kalian dihubungi pastinya kan malu. Nah itu gertakan aja agar kalian mencari dana talangan, ya, mencari dana untuk pelunasan kayak gitu. Makanya semakin kalian takut, semakin ditakut-takuti. DC pinjol ya seperti itu. Makanya di konten-konten saya sering saya infokan, gak usah takut kalau kalian gak ada dana. Kan percuma, takut gak ada dana, ya kan? Ya, intinya kalian kuatin mental itu aja sih, biar kalian gak panik dan tidak takut. Jadi untuk aplikasi KTA Kilat misalkan telat bayar itu gak ada yang namanya sebar data ataupun menghubungi seluruh kontak, gak ada. Cuman kalau kalian telat bayar itu biasanya dapat WA semacam ancam sebar data mau disalahgunakan. Cuman kalau KTA Kilat biasanya teman-teman itu mengirim makanan dari Gojek ya. Jadi teman-teman kan sudah ada datanya di pinjol. Itu dikirim Gojek, dipesanin tukang pijat atau bakso kayak gitu loh. Nah itu biasanya yang dilakukan oleh KTA Kilat. Kenapa kok tahu bang? Iya karena banyak subscriber saya yang bang saya dipesanin makanan, dikirim hutang apa kayak gitu, tagihan 500.000 itu katanya dari KTA Kilat. Nah dari Gojek teman-teman. Bang misalkan saya dipesanin, misalkan teman-teman bertanya ke saya, bang kalau misalkan saya dipesanin bakso, tukang pijat atau apa dari KTA Kilat melalui Gojek, gimana bang? Ya teman-teman gak usah terima, bilang aja sama Gojeknya data saya disalahgunakan, ini pinjol kayak gitu teman-teman. Karena setiap hari banyak teman-teman yang dipesanin bakso atau dikirimi apa dari Gojek kayak gitulah. Kalau teman-teman nggak merasa nggak pesan
abaikan aja, itu dari pinjol. Nah itu teman-teman, KTA Kilat biasanya seperti itu. Jadi teman-teman waspada lah ya. Gimana bang, misalkan suatu saat nanti saya dipesanin, ya tolak aja gitu aja sih, nggak usah ambil pusing teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Kalau masalah sebar data nggak ada. Kemudian untuk DC lapangan, bang, apakah KTA Kilat ada DC lapangannya? Nggak ada. KTA Kilat masih belum ada DC lapangannya teman-teman. Sejauh ini belum ada. Jadi teman-teman misalkan telat bayar 2 minggu 3 minggu, itu biasanya dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana. Nah itu yang dilakukan DC itu. Intinya itu gertak-gertak kalian seperti itu ya. Jadi sejauh ini untuk aplikasi yang saya punya ini aman, tidak ada DC ataupun sebar data. Dipesenin bang? Enggak, sejauh ini belum. Cuman dari subscriber banyak yang kasih informasi ke saya bahwasanya dipesanin Gojek atau apa yang lain kayak gitulah ya. Oke teman-teman, misalkan teman-teman masih kurang jelas, kalian bisa komen di kolom komentar, nanti pasti saya balas. Oke, terima kasih, tunggu updatean terbaru dari channel Markas Pinjol. Bye bye.